Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Widodo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dengan nomor PPG 201501803862 dan nomor induk mahasiswa 4120020705. Hari ini Rabu 18 Agustus tahun 2021 saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sudah hadir semuanya ya, anak-anak? Ya, sudah. Mas Juan hadir? Hadir, Pak, hadir. Mbak Putri sudah hadir? Ya, Pak. Mbak Amaya? Hadir, Pak. Oke. Ya, semuanya anak-anak, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021, kita akan berdoa dulu. Ketua kelasnya Mas Juan, tolong teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Berdoa sesuai bacaan masing-masing agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini anak-anak kita masih melakukan pembelajaran secara daring karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Bapak selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan antara lain yaitu 5M ya anak-anak ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Nanti anak-anak tolong menyanyikan lagu bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukung proklamasi, setia meneruskan Pancasila negara rakyat ayo maju, ayo maju. Sudah semangat anak-anak? Sudah. Pak. Oke. Pada materi sebelumnya
anak-anak telah mempelajari tema 2, tema 1 pembelajaran ke-6. Salah satu materinya adalah kesimpulan. Apakah anak-anak masih ingat tentang kesimpulan? Apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah suatu proposisi atau kalimat yang disampaikan. Diambil dari beberapa premis atau ide pemikiran dengan aturan-aturan inferensi yang berlaku. Pintar, hebat. Masih ingat ya kesimpulan? Ciri-cirinya ada apa saja, Mas Juan? Kesimpulan. Menyatakan kembali materi yang diulas dalam sebelum dengan diberi kata-kata yang berbeda. Pintar. Terus ada apa lagi? Diberi tema atau topik dari masalah yang diteliti dengan bahasa yang berbeda. Pintar. Menyatakan solusi dari permasalahan yang diteliti bila ada. Mencakup keseluruhan isi materi tetapi ditulis secara ringkas dan menggunakan bahasa yang berbeda dari penjabaran materi bab sebelumnya. Mencakup ide-ide pokok dari setiap yang ditulis. Pintar. Hebat, tepuk tangan untuk Mas Juan. Oke, hebat. Hari ini anak-anak, Bapak akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-1. Silakan anak-anak diperhatikan. Coba anak-anak perhatikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini tema 2 pembelajaran pertama, yaitu setelah membaca teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di slide PPT, siswa mampu menganalisis ciri-ciri kalimat efektif dari teks bacaan dengan benar. Yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran di slide PPT, siswa mampu membuat peta pikiran tentang hasil analisis kalimat efektif pada teks secara sistematis. Yang ketiga, setelah membaca teks pertempuran Surabaya pada slide PPT, siswa mampu menganalisis upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran dengan sistematis. Yang keempat, setelah membaca teks perjuangan di berbagai daerah pada slide PPT, siswa mampu menyajikan laporan tentang upaya mempertahankan kemerdekaan dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati video atau gambar pada PPT, siswa mampu menganalisis ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya dengan benar. Yang keenam, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu membuat diagram tentang ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya dengan benar. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, menambah semangat anak-anak semuanya, kita yel-yel dulu. Ya. Seperti biasanya ya. Ini semangatku, mana semangatmu? Ini semangatku. Hai. Hai. Hei. Semangat ya anak-anak ya. Sekarang Bapak akan melanjutkan pembelajaran. Namun sebelum itu Bapak kelompok kecil, yaitu kelompok mawar dan kelompok melati. Kelompok mawar, di sana ada Mas Juan dan Mbak Putri. Sedangkan kelompok melati di sana ada Mas Farel, Pak
Amalia sama Mbak Sofi. Kelompok kecil ini anak-anak nanti akan berbagi tugas, berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD yang Bapak berikan. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Tidak. Diingat-ingat ya kelompoknya. Kelompok yang sudah Bapak bagi tadi akan Bapak buatkan grup WA kecil. Anak-anak silakan diperhatikan slide PPT berikut. Kalimat efektif. Mas Juan, silakan. Kalimat efektif. Kalimat efektif kalimat yang menggunakan pikiran dan perasaan penutur atau penulis secara tepat, dan kalimat itu dapat dipahami secara mudah dan tepat oleh pendengar atau pembicara. Kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif penyebab ketidakefektifan kalimat. Pintar, stop. Coba anak-anak sekarang perhatikan video pembelajaran berikut. Kemudian bagaimana cara membuat meta pikiran? Nah, di sini akan dibahas lebih rinci cara membuat meta pikiran dengan mudah. Langkah yang pertama bisa kalian lakukan dengan menentukan ide pokok bacaan. Kalian baca terlebih dahulu, kemudian tentukan ide pokok masing-masing paragraf. Selanjutnya, kalian membuat daftar pertanyaan. Hal ini bertujuan supaya peta pikiran berisi hal-hal yang memang pokok saja. Tuliskan jawaban dalam bentuk cabang yang saling terhubung. Bagaimana teman-teman? Mudah kan cara membuat meta pikiran? Kalian bisa buat di rumah ya. Jadi anak-anak adalah sebuah materi tentang membuat peta pikiran. Next, Bapak akan lanjutkan materi berikutnya. Baca dan pahamilah contoh peta pikiran di bawah ini. Peta pikiran, anak-anak, coba diperhatikan. Peta pikiran menggunakan kalimat tanya. Bapak pernah menjelaskan ini pada materi sebelumnya, yaitu kata tanya itu terdapat kuncinya, ada kuncinya, yaitu biasanya Bapak menyebutnya dengan sebutan 5W 1H. Kalau dalam bahasa Indonesia ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Next. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu S. Subjek, P. Predikat, O. Objek, dan K. Keterangan. Perhatikan contoh kalimat efektif berikut. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai subjek, memproklamasikan sebagai predikat, kemerdekaan Indonesia sebagai objek, di Jakarta sebagai keterangan. Anak-anak, tadi sudah Bapak sampaikan tentang cara membuat kalimat efektif dengan menggunakan pola 5W 1H. Sekarang Bapak akan lanjutkan materi berikutnya. Masih semangat anak-anak? Masih. Ini adalah peta perundingan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Teks pertempuran Surabaya. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan itu anak-anak
ada dua, yaitu perjuangan dengan senjata atau dengan fisik. Perjuangan yang kedua yaitu dengan diplomasi atau perundingan. Nah, hari ini kita akan membahas kedua-duanya anak-anak. Yang pertama pada bacaan yang Bapak tampilkan di slide PPT, salah satunya adalah pertempuran Surabaya. Mbak Amalia, Bapak tolong dibacakan. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Oke, pintar, hebat. Hari Pahlawan. Jadi anak-anak perlu ketahui bahwa pada saat itu Surabaya akan direbut kembali oleh pasukan sekutu yang di dalamnya juga diboncengi oleh tentara Belanda. Karena pada saat itu Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu ketika dua kota besarnya Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh sekutu. Mas Farel, Bapak minta tolong dibacakan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ada dua perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 1. Perjuangan bersenjata atau fisik. 2. Perundingan atau diplomasi. Dijelaskan dalam video pembelajaran tadi anak-anak, ada berapa macam jalur perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama adalah dengan peperangan, yang kedua dengan apa anak-anak? Jalur diplomasi atau perundingan. Pintar, Mas Juan, hebat. Yang kedua, sebutkan apa saja contoh perjuangan secara peperangan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada perang apa saja? Pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, Semarang, pertempuran Bandung, Laut Api. Pinter. Mbak Amalia, ada apa saja kalau pertempuran pada jalur diplomasi? Contohnya? Perjanjian tinggal Jati, perjanjian Renville, perjanjian Raya, terus konferensi meja bundar, KBM, konferensi meja bundar, dan Bapak anak perhatikan ciri khusus hewan dan habitatnya. Nah, Mbak Putri, Bapak ingin Mbak Putri tolong dibacakan. Runcing memiliki sayap. Mbak Amalia, tolong Bapak dibacakan kelanjutannya. Bebek memiliki selaput pada kakinya sehingga dapat bergerak di air. Habitatnya di darat, seperti di daerah kering maupun air, serta daerah berlumpur. Burung hantu memiliki kepala yang bisa memutar ke belakang untuk melihat kondisi di sekitar dengan cepat. Habitatnya di pepohonan tinggi sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut. Bunglon mampu mengubah warna kulit dengan cepat untuk menghindari bahaya dan membantunya mendapat makanan. Di rumahnya ada cicak apa tidak? Ada. Banyak. Cicak adalah hewan yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.
Cicak biasanya hinggap di dinding kan ya. Tangannya bisa nempel di dinding. Ekornya kalau putus bisa tumbuh kembali. Kemudian ada unta. Unta adalah hewan yang habitatnya di padang pasir. Dia memiliki keistimewaan anak-anak, yaitu di dalam punggungnya terdapat sebuah punuk yang mampu menyimpan cadangan air. Ketika dia haus, dia menggunakan cadangan air yang menjadi lemak di punuknya sebagai pelepas dahaga. Untuk memahami materi lebih dalam lagi, anak-anak silakan diperhatikan video pembelajaran berikut ini. Setelah kita mempelajari ciri-ciri tumbuhan habitat, hari ini kita akan mempelajari ciri-ciri hewan dan habitatnya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada hewan ayam, ikan, bebek, dan cicak. Kalian pernah melihatnya bukan? Bagaimana ciri-ciri dari hewan-hewan tersebut? Serta apa ciri-ciri dari habitat hewan-hewan tersebut? Nah, kali ini kita akan mempelajari ciri-ciri hewan tersebut serta habitatnya, juga hewan-hewan lainnya selalu yang ditampilkan di gambar awal ini. Kalian sudah siap? Oke, anak-anak, pada video tersebut ada 4 jenis hewan. Ada, yang pertama ada apa? Ayam. Ayam. Kedua, Ikan. ada ikan. Yang ketiga, Ayam. Ikan. ada Bebek dan cicak. bebek. Dan yang keempat, Cicak. Cicak. ada Ayam. Nah, bagaimana ciri-ciri dari ayam? Ayam itu memiliki paruh yang runcing. Mbak Putri, mic-nya tolong dimatikan dulu. Kemudian, ayam memiliki 2 kaki dan 2 sayap. Kemudian, ayam termasuk jenis hewan unggas. Yang keempat, hewan berkembang biak dengan bertelur. Hewan berikutnya adalah apa ini? Samakun, iwak, ikan, fish. Ciri-ciri ikan adalah pertama, memiliki sirip, sisik, sisik, dan ada lendir-lendirnya. Yang kedua, dapat berenang. Yang ketiga, bernafas dengan insang. Yang keempat, berkembang biak dengan ovivipar, dan vivipar. Tapi kebanyakan dengan bertelur. Ciri-ciri habitat ikan berada di perairan air tawar, berada di perairan air asin. Berikutnya, siapa yang tahu hewan ini? Adakah banyak di rumahmu? Ini adalah hewan cecak, bukan cicak, tapi cecak. Berdasarkan kamus cecak, besar bahasa bukan Indonesia, cicak. betul adalah cecak. Ciri-ciri cecak adalah yang pertama, hewan melata yang memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Ini di dalam kaki, keempat kakinya ini ada perekatnya. Kemudian memiliki kulit yang bersisik. Yang ketiga, memiliki ekor panjang, serta dapat putus autotomi ketika menyelamatkan diri. Yang keempat, cicak berkembang biak dengan ovipar. Itu tadi adalah beberapa ciri-ciri hewan berdasarkan tempat habitatnya, anak-anak. Ayam berkembang biak dengan bertelur. Cicak atau cecak berkembang biak dengan bertelur. Jadi semua hewan yang tidak memiliki daun telinga
itu pasti berkembang biak dengan bertelur. Diingat-ingat. Sedangkan semua hewan yang memiliki daun telinga pasti berkembang biak dengan beranak atau melahirkan. Bapak kasih contoh. Kambing apakah memiliki daun telinga, anak-anak? Punya, Punya, Pak. Punya ya? Oke. Berarti kambing itu bertelur atau melahirkan, anak-anak? Melahirkan. Melahirkan. Bayangkan kalau kambing itu bertelur. Sebesar apa telurnya? Coba anak-anak perhatikan lagi. Cicak, apakah dia memiliki daun telinga, anak-anak? tidak, Tidak. Berarti cicak berkembang biak dengan bagaimana, anak-anak? Dengan bertelur. Bertelur atau ovipar. Ikan, apakah memiliki daun telinga, anak-anak? Tidak. Tidak. Berarti ikan berkembang biak dengan cara bagaimana? Bertelur. Bertelur, pintar. Sampai di sini, kira-kira apakah anak memiliki pertanyaan? Tidak. Ada yang kurang jelas dari apa yang sudah Bapak sampaikan, anak-anak? Jelas semuanya? Oke, pintar, hebat. Sekarang anak-anak, Bapak akan bagikan LKPD 1, LKPD 2, dan LKPD 3 pada grup WA anak-anak di kelompok besar. Nanti grup WA kelompok kecil kalian akan menjawab itu dan melakukan presentasi satu-satu. Silakan diperhatikan dan silakan diskusi anak-anak. Sudah selesai anak-anak? tidak, Pak. Oke, tolong sekarang setiap kelompok mempresentasikan hasil LKPD 1, LKPD 2, dan LKPD 3-nya. Kelompok mawar dan kelompok melati secara bergantian. Kelompok mawar dulu, silakan dipresentasikan LKPD 1-nya. Ya, Mas Juan? Ya. Penyebab konflik Indonesia dengan Inggris. Mengapa? Pintar. Mengapa pada saat itu Inggris menyerang Indonesia? Siapa yang memimpin pasukan Inggris? Di mana tempat kejadian perang dahsyat itu? Hebat. Sekarang LKPD 1 dari kelompok 2. Silakan. Apa penyebab konflik Indonesia? Ya, pada saat itu menyerang Inggris. Siapa yang memimpin pasukan Inggris? Di mana tempat kejadian perang dahsyat itu? Kapan terjadinya perang dahsyat itu? Bagaimana cara pemuda Inggris memukul mundur pasukan Inggris? Oke, pintar. Sekarang tolong dipresentasikan LKPD 2-nya. Indonesia di berbagai daerah, perundingan atau diplomasi, perundingan Ninggarjati, perundingan Renville, perundingan Rom atau Rojan, jalur pertempuran, pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, Semarang, pertempuran Bandung, Lautan Api. Pintar, hebat. Lanjut ke LKPD 3. Ciri-ciri hewan bertelur, berbulu, memiliki paruh runcing, dan memiliki sayap. Ciri-ciri habitat lingkungan buaran seperti pekarangan belakang rumah. Ikan. Ciri-ciri hewan bernapas dengan insang, memiliki sepasang sirip, tubuhnya ditutupi sisik, berkembang biak dengan ovipar atau ovivipar. Ciri-ciri habitat perairan. Sekarang diganti kelompok melati. Ciri-ciri hewan bertelur, berbulu, memiliki paruh, kaki berselaput, dan memiliki sayap. Ciri-ciri habitat daratan yang becek atau dekat perairan air tawar. Cicak.
Ciri-ciri hewan memiliki perekat pada telapak kakinya. Ekor bisa putus ketika terancam. Memiliki 4 kaki bertelur. Ciri-ciri habitat hidup di permukaan vertikal seperti tembok dan horizontal seperti atap rumah. Hebat. Hebat. Tepuk tangan untuk Mas Juan dan Mbak Amalia. Oke. Dari materi LKPD yang anak-anak kerjakan tadi, yang pertama adalah kita membahas tentang kalimat efektif. Ya? Iya, Pak. Oke. Ya, Pak. Yang kedua, kita membahas tentang perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga, kita membahas tentang ciri-ciri hewan dan habitatnya. Dari ketiga muatan tadi, mana anak-anak materi yang belum kalian pahami? Silakan ditanyakan. Berikutnya, anak-anak, coba anak-anak cek di grup WA besar. Bapak telah mengirimkan soal evaluasi. Setelah pembelajaran hari ini, anak-anak bisa mengerjakannya untuk kita koreksi kembali pada esok sebelum pembelajaran dimulai. Dari hasil mengumpulkan dan mengerjakan LKPD pada hari ini, Bapak akan mengumumkan kelompok terbaiknya. Kelompok terbaik ini berhubungan dengan kecepatan dalam mengumpulkan LKPD dan ketepatan dalam memberikan jawaban. Kelompok terbaik pada pagi hari ini diraih oleh kelompok Mawar yang di dalamnya terdapat Mas Juan dan Mbak siapa tadi? Mbak Putri. Tepuk tangan untuk kelompok Mawar. Nah, kelompok Melati hanya tadi kalah dalam kecepatan mengumpulkan jawaban yang di-share pada grup WA besar saja. Pada pertemuan kali ini, pembelajaran apa yang bisa anak-anak petik? Dari muatan 1, pembelajaran apa yang bisa anak-anak petik? Kalimat efektif. Kita ciri-ciri kalimat efektif. Ya, Ciri-ciri Pembelajaran efektifnya. upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pintar mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada muatan ketiga, Ciri-ciri hewan dan habitatnya. pintar, hebat anak-anak bisa memahami semua materi yang telah Bapak sampaikan dengan sangat baik. Dari 3 muatan tadi anak-anak, kira-kira anak-anak paling suka materi muatan apa? IPA. Oh, paling suka dengan IPA. Kalau Mbak Amalia paling suka dengan muatan apa? Bahasa Indonesia. Indonesia. Kalau Mas Farel paling suka dengan muatan apa hari ini? IPA. IPA. Oke. Menurut kalian apa yang belum anak-anak pahami dari pembelajaran hari ini? Kalau Mbak Putri paling sulit dipahami apa? Oke. Hari ini anak-anak kita telah selesai mempelajari tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Besok kita masih akan melakukan pembelajaran lagi secara daring, yaitu masuk pada tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua. Namun, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita akhiri, Bapak ingin kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini selalu bermanfaat untuk semuanya. Terima
kelas, silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap selalu jaga protokol kesehatan, tetap selalu belajar meskipun di rumah, dan sampai jumpa pada esok hari pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.